Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang karakteristik bahan rujukan, indeks, dan abstrak. Dengan beranggotakan saya sendiri Syarifah Aini dan rekan saya Mutiara Mardatilah. Karakteristik bahan rujukan, indeks, dan abstrak. Koleksi referensi atau buku rujukan dapat dilihat dari karakteristiknya, yaitu yang pertama, menunjukkan atau merujuk secara langsung informasi yang diinginkan, misalnya kamus, ensiklopedia, atlas, dan sebagainya. Yang kedua, menunjukkan tempat suatu informasi dapat dicari, merupakan rujukan secara tidak langsung, misalnya bibliografi, indeks, dan sebagainya. Koleksi referensi dapat dibedakan menurut sifat maupun isi informasinya, yaitu yang pertama, bahan rujukan umum adalah rujukan yang memberikan informasi umum, ruang lingkupnya luas tanpa batas-batas subjek atau batas lain yang dapat memberikan spesifikasi tertentu. Yang kedua, bahan rujukan khusus adalah bahan rujukan yang memberikan informasi khusus mengenai subjek atau pokok pembahasan tertentu. Tidak semua bahan rujukan mempunyai informasi secara lengkap, terlebih koleksi rujukan bidang ilmu yang cakupannya informasinya terbatas. Indeks dan abstrak adalah bahan rujukan yang berisi daftar karya tulis yang disusun secara sistematik untuk menunjukkan di mana bahan-bahan tersebut dapat ditemukan. Karya tulis tersebut dapat berupa artikel terbitan berkala, bagian-bagian buku teks, tesis, disertai laporan penelitian, pidato-pidato, penerbitan pemerintah, dan sebagainya. Abstrak merupakan perluasan dari indeks, memuat ringkasan isi dari karya tulis, yang diindeks dan sering terbatas pada subjek tertentu. Fungsi indeks dan abstrak sebenarnya sama, hanya saja abstrak mempunyai kelebihan yaitu ringkasan artikel yang diindeks sehingga abstrak dapat membantu pemakai dalam menemukan apakah artikel tersebut dapat dibacanya atau tidak, dapat mempercepat penelusuran literatur tanpa harus mencari bahan pustaka lainnya. Abstrak adalah penyajian yang singkat dan jelas dari sebuah dokumen, yang mencantumkan tujuan, cakupan atau jangkauan, dan temuan dari dokumen asli. Abstrak tidak boleh dirubah dari artikel aslinya. Baiklah, saya Mutiara Mardatilah akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Syarifah ini. Fungsi dan abstrak adalah menghemat waktu membaca dalam mengumpulkan dan memilih informasi. Yang kedua, sebagai bahan keputusan pembaca apakah perlu tidak membaca dokumen aslinya. Yang ketiga, menghindari duplikasi dalam penelitian dan sebagai publikasi informasi. Yang keempat, sebagai alat untuk membuat review. Karakteristik indeks. Kata atau istilah disusun secara alfabetis menurut abjad A sampai Z. Sebelah kanan halaman indeks menunjukkan tata letak atau istilah digunakan. Semakin sering digunakan, maka semakin banyak nomor halaman yang ditulis. Halaman indeks tidak mencantumkan makna kata, tetapi hanya menunjukkan letak atau halaman istilah itu digunakan. Apabila diikuti dengan beberapa kata, biasanya diletakkan di bawah kata pokok, ditulis menjorok lebih kurang 1 cm. Karakteristik abstrak. Yang A, terdapat beberapa paragraf yang merupakan satu kesatuan yang terdapat berdiri sendiri. Yang B, mengikuti kronologis dari tulisan pembahasan. Yang C, adanya transisi secara logika antara informasi yang disampaikan. Yang D, hanya meringkas laporan penelitian yang dilakukan, tidak menambahkan informasi baru. Yang E, mudah dimengerti atau dipahami oleh para pembaca. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.